Berapa kali ledakan yang abang dengar? Dari sini gue denger 3 kali. Ledakan terjadi pada Jumat 7 November 2025 sekitar pukul 12.15 waktu Indonesia Barat saat sholat Jumat berlangsung di masjid sekolah. Korban luka-luka mencapai puluhan orang. Tim Okezone mendatangi lokasi pasca insiden ledakan. Ya Okezoner, saat ini gue lagi ada di depan SMUN 72 Jakarta. Lokasi terjadinya ledakan yang mengguncang dunia pendidikan beberapa waktu lalu. Dari kasus ini muncul pertanyaan penting. Bagaimana seorang pelajar bisa bertindak sejauh itu? Jawabannya tentu bukan cuma soal ruang-ruang kelas yang ada di sekolah, tapi juga ruang-ruang digital yang kerap dikunjungi oleh pelaku setiap hari. Dan gue bakal membahas kelanjutan kasus ini, jadi ikuti gue. Sejumlah orang yang berada di dekat lokasi saat insiden terjadi memberikan kesaksiannya. Nah, ini warung pojok 72, biasanya tempat para siswa di sini makan ataupun berkumpul. Kita tanya-tanya yuk sama yang punya warung. Permisi, nanya-nanya dikit, waktu yang kemarin kejadian kemarin warungnya buka nggak? Tutup. Oh, pas banget lagi tutup. Lagi tutup. Oh oke. Terus besoknya ibu kesini atau gimana? Besoknya karena ada kejadian kemarin ya kami tutup dulu 4 hari. Oh, ini baru dulu. buka 2 hari Ini ya. baru buka. Tapi kegiatan belajar mengajar belum ada ya Bu? Belum ada. Oke, jadi pas kejadian ibu tutup tapi ada di lokasi atau gimana? Kemarin lagi nganter pesanan di warung belakang 72. Terus pas ibu kesini lihat lokasi tuh kayak gimana sih kondisinya saat itu Bu? Kami nggak berani, soalnya kan ditutup. Ini ditutup pomal itu kan, polisi-polisi. Jadi nggak berani kesini. Oke. Ibu sendiri merasa ada ketakutan nggak sih pasca kejadian? Kan ini deket banget nih lokasinya. Takut sih, tapi ya udah diserahin aja sama yang ini. Oke, baik Ibu, makasih ya keterangannya. Ibu siapa tadi? Husnul. Ibu Husnul, makasih. Oke Zoner, sekarang gue mau nanya-nanya sama pedagang yang ada di sekitar lokasi SMUN 72. Bagaimana kejadian saat terjadinya ledakan? Ayo ikutin gue. Si Bang, boleh ngobrol-ngobrol bentar Bang? Oke, Bang namanya siapa? Robi. Robi. Bang Robi. Bang Robi, waktu kejadian kemarin abang lagi jualan di sini apa enggak Bang? Jualan di sini. Waktu kejadian lagi jualan. Gimana tuh kejadiannya? Ini kan abang posisinya sangat dekat ya sama lokasi. Waktu kejadian tuh gimana Bang? Bisa ceritain? Waktu kejadian ya cuma dengar ledakannya doang sih. Karena kan udah mau komat. Kaget aja gitu. Ledakan pertama yang kenceng banget tuh. Kalau kedua ketiga nggak terlalu kenceng sih. Jadi berapa kali ledakan yang abang dengar? Dari sini gue denger 3 kali. Yang pertama ledakan. 2 ya, yang ketiga kecil sih, yang ketiga mah. Kalau bisa digambarin bunyi ledakannya tuh kayak ledakan petasan kah atau bunyi alat peledak atau apa? Kalau bisa digambarin, kalau abang ingat-ingat. Iya kayak ledakan itu ban kontainer meledak itu ya, jadi kenceng banget. Kayak bunyi ban kontainer meledak gitu ya. Tapi yang pertama, yang kedua, ketiga udah mulai. Oke. Nah waktu itu situasinya gimana Bang di sini? Situasi di sini pada saat terjadi ledakan? Ya awalnya sih biasa aja kayak dari biasa gitu mau sholat Jumat gitu. Cuma nggak lama pas komat anak-anak pada keluar udah pada berdarah kan. Iya makanya tapi gue langsung ke masjid sini sih langsung sholat. Paling habis sholat keluar semua ramai banget anak-anak ya. Abang makasih ya. Aman-aman selalu ya Bang. Terima kasih. Itu Okezoners, tadi pengakuan dari salah satu saksi yang ada di lokasi kejadian yang pada saat kejadian sedang berjualan di sekitar sekolah. Dan kalau kita lihat jaraknya cukup dekat ya Mas Leman dari lokasi. Kasus ini juga mengundang ironi. Pelaku seorang siswa yang masih di bawah umur kini menjadi sorotan. Lalu sebenarnya sejauh mana pengaruh internet dan game online terhadap perilaku anak yang tengah berhadapan dengan hukum tersebut? Saya lebih tertarik bahwa akhirnya apa yang kemudian dikonsumsi oleh para remaja atau bahkan pelajar itu didominasi dan menjadikan itu sebagai citra dirinya dia. Apakah kemudian melalui media digital atau dalam konteks relasi pertemanan. Nah saat kemudian
dalam konteks ini misalnya game-game yang mengandung kekerasan, sebut saja misalnya PUBG seperti itu, atau kemudian genre-genre game lainnya, akhirnya itu menjadikan salah satu bentuk karakter yang berbeda dengan apa yang kemudian nampak. Dalam konteks kriminologi, maka kita bisa lihat saat kemudian mereka menjadikan itu sebagai bentuk karakternya, maka mereka akan menganggap apa yang dia lakukan itu sebagai bagian dari role play. Jadi dia tidak lagi mentransformasikan diri sebagai pelajar gitu, tapi dia mentransformasikan diri sebagai karakter-karakter pada game tertentu, pada kondisi tertentu, atau kemudian pada sifat-sifat yang dia dambakan yang berada di pihak lain. Yang kedua, yang kemudian menjadi lebih tragis lagi adalah saat kemudian dia memanifestasikan ini, terjadi proses pembelajaran dalam konteks intensitas, durasi, atau bahkan frekuensi yang menurut data dari internet di Indonesia, 8 jam itu minimal orang Indonesia itu mengkonsumsi internet. Kita bisa tingkatkan lagi pada gradasi usia yang lebih rendah lagi dalam konteks tenaga pelajar, berada di tingkatan 10 sampai 12 jam. Dengan kata lain, secara tidak langsung mereka cukup banyak gitu ya, terpapar pada konten-konten yang dia konsumsi. Apakah kalau ini ada konten kekerasan atau konten-konten lain yang menjadikan dia sebagai salah satu bentuk mistifikasi terhadap tokoh yang dia kasih. Insiden memilukan ini juga mengundang keprihatinan dari KPAI. Menurutnya, pelaku yang kini berstatus anak berhadapan dengan hukum akan menjalani proses hukum sesuai aturan dan undang-undang sistem peradilan anak. Bagaimana KPAI menjamin bahwa nantinya proses hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum ini berjalan sesuai dengan prosedur perlindungan anak? Iya, di dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak itu kan sebetulnya sudah lengkap ya. Misalnya instrumen negara yang hadir di sana kan ada kepolisian terkait proses hukumnya. Kemudian di dalam proses hukum itu nanti kan ada pendamping hukum, ada orang tua, ada Peksos ya, pekerja sosial, ada Bapas gitu ya, dan tentu masuk juga KPAI melakukan pengawasan gitu ya. Nah, instrumen ini harus ada gitu ya. Kalau instrumen ini tidak lengkap, ini kan bisa batal demi hukum gitu ya. Makanya kami juga memastikan itu. Nah, yang kedua juga memastikan hak anak dalam perlindungan khusus ini, baik korban, pelaku maupun saksi gitu ya. Misalnya jangan sampai wajah anak ini terekspos itu, baik pelaku, korban maupun saksi ya, karena ini kan terkait masa depan mereka. KPAI mengimbau semua pihak untuk berperan aktif mencegah terulangnya insiden di kemudian hari, khususnya pihak sekolah, masyarakat, dan orang tua. Sebenarnya seberapa besar bahaya pengaruh dari perkembangan teknologi ini, Pak? Perkembangan teknologi informasi terhadap cara pikir anak-anak sehingga bisa bertindak seperti ini, dan sejauh mana peran keluarga bisa membentengi itu, Pak? Iya, jadi disrupsi informasi ini kan nggak bisa kita hambat ya. Nah, tentu peran negara adalah dalam konvensi anak memastikan bagaimana informasi yang layak bagi anak, baik itu tontonan, baik tertulis maupun yang dia dengar gitu ya. Nah, saya kira ini tantangan yang besar ya, yang harus dipastikan sehingga konten-konten yang dapat membahayakan anak itu kan bisa dibatasi gitu ya. Apalagi konten-konten itu bisa berdampak terkait tumbuh kembang dia dan termasuk juga anak-anak lain gitu ya. Karena anak-anak ini kan peniru ulung, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia saksikan, itu sangat mudah dia praktekkan gitu ya. Apalagi dia tidak ada tempat untuk berdiskusi, tidak ada tempat memverifikasi apakah informasi yang dia dapatkan ini cocok atau sesuai nggak dengan tumbuh kembang dia gitu ya. Nah, saya kira ini satu aspek negara berkewajiban untuk memastikan bagaimana informasi yang diakses oleh anak itu harus layak sesuai dengan usia tumbuh kembangnya. Nah, di samping hal lain adalah tentu keluarga ya, karena problem keluarga ini tidak mudah ya, apalagi keluarga Indonesia. Dalam kajian KPAI di tahun 2020 dari 13.000 keluarga yang kita survei di 34 provinsi waktu itu, hampir 60% keluarga kita itu tidak mengerti bagaimana cara mengasuh anak secara baik, tidak mengerti bagaimana cara berkomunikasi dengan baik dengan anak gitu ya. Terutama anak-anak remaja yang saya kira dia butuh tempat curhat, kemudian berkeluh kesah dan terusnya gitu, yang saya kira harus ada tempat yang bisa bertanggung jawab ya, salah satunya adalah orang tua. Sementara itu pihak sekolah berharap korban segera pulih dan menyerahkan proses hukum kepada penegak hukum. Anak-anak di sini kan nggak pernah berantem ya.
Makanya saya kaget sekali 3,5 tahun mungkin baru ini kejadian. Dunia maya bisa menjadi ruang belajar, tapi juga ruang yang membahayakan jika tidak ada pendampingan. Tantangannya sekarang adalah bagaimana sekolah, orang tua dan juga masyarakat untuk tidak hanya mengawasi, tapi juga memahami dan menemani. Sampai jumpa.